Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang kekasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Presbiter bertugas mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu ke-18 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini akan diadakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Perjamuan Kudus Sedunia dan Hari Pekebaran Injil Indonesia dengan menggunakan tata ibadah Gereja Kristen Sulawesi Tengah atau GKST. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pelayan firman pada ibadah saat ini adalah Ibu Pendeta Dina Lambe Paimbunan. Mari Bapak Ibu, saya undang untuk berdiri. Kita menyambut perjamuan kudus ini dengan memuji Kidung Jemaat 33 ayat 1, suaramu kudengar. Mari kita tabiskan ibadah kita. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya.
Tema perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudara jemaat, dalam ibadah ini kita akan merayakan perjamuan kudus. Dengarkanlah suara panggilan Tuhan bagi setiap orang yang hendak mengambil bagian dalam kesukaan perjamuan kudus ini, seperti tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 yang mengatakan, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman." Bapak Ibu Jemaat Kasih Kristus, marilah dengan rasa sesal dan malu, dengan merendahkan diri di hadapan Allah, kita mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengaku di hadapan hadirat-Mu yang kudus, bahwa kami sekalian seperti orang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Ya Tuhan, janganlah murka-Mu amat sangat, dan janganlah mengingat-ingat dosa untuk selanjutnya. Sesungguhnya, pandanglah kiranya kami sekalian adalah umat-Mu. Saudara-saudara, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara berdiri.
Dengarkanlah sekarang amanat hidup baru seperti tertulis dalam Kolose 3 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-17. Firman-Nya menyatakan, karena sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang akan yang lain, apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Kamu perbuatlah juga demikian, dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Sinar Maha Mulia dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hati mulut pendengaran, biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Mari kita berdoa untuk pembacaan Alkitab agar Roh Kudus membimbing kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, diamkanlah semua suara dalam hati kami, kecuali suara Tuhan, agar kami dapat mendengar suara-Mu yang kudus. Ajarlah kami mendengar firman-Mu dan melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari oleh pimpinan Roh Kudus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada pelayanan perjamuan kudus saat ini didasarkan pada kitab 1 Samuel pasal 8 ayat 1 sampai 9 yang mengatakan, dari perikop orang Israel menghendaki seorang raja. Setelah Samuel menjadi tua, diangkatnyalah anak-anaknya laki-laki menjadi hakim atas orang Israel. Nama anaknya yang sulung ialah Yoel, dan nama anaknya yang kedua ialah Abia. Keduanya menjadi hakim di Berseba.
Tetapi anak-anaknya itu tidak hidup seperti ayahnya. Mereka mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Sebab itu berkumpullah semua tua-tua Israel. Mereka datang kepada Samuel di Rama dan berkata kepadanya, "Engkau sudah tua dan anak-anakmu tidak hidup seperti engkau. Maka angkatlah sekarang seorang raja atas kami untuk memerintah kami seperti pada bangsa-bangsa lain." Waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami," perkataan itu mengesalkan Samuel. Maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu, sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka. Tepat seperti yang dilakukan mereka kepadaku sejak hari aku menuntun mereka keluar dari Mesir sampai hari ini, yakni meninggalkan daku dan beribadah kepada Allah lain. Demikianlah juga dilakukan mereka kepadamu. Oleh sebab itu dengarkanlah permintaan mereka, hanya peringatkanlah mereka dengan sungguh-sungguh dan beritahukanlah kepada mereka apa yang menjadi hak raja yang akan memerintah mereka. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita bersyukur oleh karena dalam minggu ini kita berjumpa lagi. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca kitab Samuel ini, kitab ini berada dalam konteks sejarah ketika Israel berada dalam masa pemerintahan para hakim-hakim, termasuk hakim Samuel yang termasuk dari ke-12 hakim. Pada saat itu pemerintahan yang ada adalah sistem pemerintahan teokrasi, atau boleh dikatakan bahwa Tuhan yang langsung memimpin bangsa Israel melalui para hakim dan nabi-nabinya pada saat itu. Kemudian beralih pada sistem monarki, yaitu sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Dan kitab ini, kitab Samuel ini, ada 3 tokoh penting, yakni Samuel, Daud, Saul, dan Daud. Pasal 8 sampai 10 merupakan transisi dari masa hakim-hakim kepada masa kerajaan. Itu dimulai ketika Samuel sudah tua pada waktu itu. Dan di sini Bapak, Ibu, saudara-saudara, dapat dikatakan bahwa apa yang terjadi pada saat Samuel sudah menjadi tua dan juga anaknya sudah diangkat menjadi hakim yang menjadi hakim di Berseba pada waktu itu. Tetapi kalau kita melihat bagaimana sikap dan karakter anak-anak Samuel pada saat itu, yang dikatakan bahwa mereka hidup tidak seperti ayahnya. Tetapi kedua putranya itu hanya mengejar laba, menerima suap, dan memutarbalikkan keadilan. Jadi kalau kita kembali mengingat bahwa pemimpin yang baik itu dia harus memiliki karakter yang harus memikirkan umat-umatnya dan bukan hanya memikirkan dirinya sendiri. Yang dikatakan bahwa pemimpin itu tidak egoisme, yang benar-benar akan
menerapkan keadilan di dalam kehidupannya, yaitu mereka adil, tidak pilih kasih, dan ia berlaku jujur dan setia sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, hal seperti inilah yang tidak dimiliki oleh anak-anak Samuel, yaitu dikatakan bahwa anak-anak Samuel hanya mengejar laba, dan di dalam hidupnya ia egoisme. Dan inilah yang dimiliki oleh anak-anak Samuel pada saat itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita melihat bahwa bangsa Israel pada saat itu yang kita baca dalam pembacaan kita tadi, bahwa mereka meminta supaya ia dapat diperintah oleh seorang raja. Karena anak-anak Samuel tidak berkenan bagi Allah, bagi bangsa Israel, jikalau anak Samuel menjadi hakim atau menjadi raja pada waktu itu. Oleh karena itu, itulah menjadi salah satu penyebab bangsa Israel mengapa dia mencari raja atau meminta raja kepada Samuel, supaya Samuel menyediakan raja untuk memimpin bangsa Israel. Dan yang kedua di sini, mereka juga tidak akan berkenan jikalau raja atau Tuhan memerintah mereka sebagai raja atas mereka. Bapak Ibu saudara-saudara, mengapa mereka menolak kedua anak Samuel? Karena memang sikap mereka tidak benar. Dan yang kedua adalah memang Samuel sudah tua. Itulah mereka meminta seorang raja untuk memimpin bangsa Israel. Mengapa terjadi demikian, Bapak Ibu saudara-saudara? Pemahaman bangsa Israel bahwa Samuel sebagai nabi dan hakim tidak memahami bahwa ialah yang diutus Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Nah, oleh karena itu kalau kita memikirkan mengapa bangsa Israel meminta seorang raja, karena Tuhan yang memimpin mereka melalui Samuel. Mereka tidak melihat Tuhan yang dikatakan melihatnya secara fisik. Itu yang dicari oleh mereka, bahwa raja yang akan memimpin mereka yang harus kelihatan, yang ada di hadapan mereka. Nah, itulah salah satu alasan mereka mengapa dia meminta seorang raja. Dan kalau kita melihat bangsa Israel pada saat itu, bahwa mereka sama sekali tidak mengingat Tuhan. Mereka lupa bahwa Tuhanlah, sehingga bangsa Israel itu masuk ke tanah perjanjian pada saat itu. Tuhanlah yang memimpin mereka keluarnya dari tanah perbudakan, yaitu tanah Mesir, masuk ke dalam tanah perjanjian di Kanaan pada saat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita melihat sikap dari bangsa Israel, dia melupakan Tuhan. Melupakan Tuhan ketika berjalan dari Mesir masuk ke tanah Kanaan selama 40 tahun. Apakah mereka melalui padang gurun itu dengan kekuatan mereka sendiri, dengan kemampuan mereka sendiri? Tentunya Bapak Ibu saudara-saudara, mereka boleh melalui padang gurun itu oleh karena Tuhan. Dan di dalamnya kita dapat melihat bahwa memang Tuhan tidak kelihatan pada saat itu. Tetapi kita dapat melihat bahwa penyertaan Tuhan itu selalu menyertai perjalanan mereka, yaitu pada malam hari dengan tiang api, dan pada pagi hari dengan penyertaan Roh Kudus juga. Itu mereka tidak melihat bahwa mereka sampai karena Tuhan di dalam kuasa Roh Kudus
membimbing mereka dalam perjalanan. Oleh karena itu, karena mereka tidak melihat Tuhan sama sekali yang berkarya, yang menyertai mereka dalam kehidupannya, makanya itulah ia minta seorang raja yang dapat dia lihat. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mereka meminta kepada Samuel supaya ia memberikan seorang raja. Bagaimana Samuel menerima permintaan bangsa Israel? Memang dia kecewa. Dia menyesal kenapa bangsa Israel tidak melihat Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita dapat melihat bahwa Samuel walaupun dia kecewa, tetapi Tuhan yang adalah Tuhan yang bijaksana. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Samuel pada saat itu, yaitu dikatakan bahwa permintaan bangsa itu sudah sedang dikerjakan oleh Tuhan. Dan pada saatnya Tuhan akan memberikan seorang raja. Tetapi belum pada waktunya, ada waktunya nanti. Tetapi apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan, oleh karena Samuel pada saat itu, ia kecewa dan dia mengesalkan mereka. Tetapi firman Tuhan datang kepada Samuel. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dikatakan kepada Samuel bahwa dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka, seperti yang dikatakan tadi. Mereka tidak dapat menyadari bahwa masa depan mereka bukanlah mereka yang tentukan, tetapi Tuhanlah yang tentukan. Karena itu Tuhan mengatakan, dengarlah perkataan mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kita memahami bahwa bangsa Israel menolak pimpinan Tuhan dan juga menolak pimpinan anak-anak Samuel waktu memimpin bangsa Israel. Penyebabnya itu telah dikatakan bahwa anak-anak Samuel tidak hidup menurut ayahnya. Karena itu mereka menolak anak-anak Samuel pada waktu itu. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang difirmankan Tuhan kepada Samuel pada saat itu, Samuel mendengarkan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sebab itu mereka juga mendesak untuk memilih seorang raja mereka. Oleh karena itu, apa yang mereka katakan pada saat itu, apa yang mereka pikirkan bangsa Israel pada saat itu, bahwa kehidupan mereka itu ditentukan oleh seorang raja. Kehidupan mereka kemudian jauh lebih baik dan lebih terjamin. Itu pemahaman bangsa Israel pada saat itu, karena ia melihat raja yang ada di hadapannya. Mereka lupa bahwa ia yang menjamin mereka selama ini adalah Tuhan. Ketika mereka kecewa terhadap kepemimpinan anak-anak Samuel, mereka juga mengabaikan pertimbangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan ketika Tuhan diabaikan, apa yang dialami oleh bangsa Israel, mereka selalu diwarnai tragedi dalam kehidupannya. Sebagaimana bangsa Israel, Yehuda pada saat itu, ia mengabaikan Tuhan dan dia menyembah dewa atau allah-allah lain. Mereka dihukum oleh Tuhan. Dan yang datang menyerang
Yerusalem pada saat itu bukanlah orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yaitu orang Babel. Mereka memakai Tuhan untuk menyerang bangsa Israel. Oleh karena mereka lebih mengenal dewa-dewa atau berhala-berhala yang disembah pada saat itu. Oleh karena itu, itulah tragedi yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara-saudara, Samuel mengeluhkan kepada Tuhan, tetapi Tuhan itu tetap bijaksana. Ia berkata, bukanlah Samuel yang mereka tolak, tetapi dialah atau Tuhanlah yang mereka tolak. Itu Tuhan tidak langsung menghukum bangsa Israel, tetapi Tuhan itu bijaksana. Dan ia mengingatkan kepada Samuel yang kecewa bahwa bukan kamu yang ditolak, tetapi akulah yang mereka tolak. Jadi bangsa Israel punya kecenderungan untuk ingin melihat secara fisik penyertaan Tuhan itu. Waktu mereka keluar dari tanah Mesir, seperti yang dikatakan bahwa bangsa Israel tidak mengingat bagaimana Allah menyertai siang dan malam, yaitu pada malam hari yaitu tiang api dan pada siang hari adalah tiang awan. Tapi mereka tidak melihat, mereka lapar, Tuhan memberikan roti atau manna. Tetapi mereka tidak melihat itu. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam Yesus Kristus, terjadi juga dalam bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir dan Musa lambat turun dari Gunung Sinai membawa hukum Tuhan itu. Apa yang dilakukan oleh mereka? Demikian juga lah yang terjadi pada saat itu, bahwa mereka ingin melihat langsung Tuhan yang memimpin mereka. Dan apa yang terjadi bagi bangsa Israel pada saat Musa lambat turun dari Gunung Sinai, itu mereka membuat lembu emas dan disembah, dan mereka katakan inilah Allah yang harus kita sembah. Jadi perbuatan mereka adalah benar-benar membuat Tuhan murka, sehingga bangsa Israel pada saat itu ada juga yang langsung meninggal atau mati pada saat itu. Dan itulah juga yang diinginkan mereka, yaitu supaya raja sebagai ganti Tuhan yang tidak kelihatan. Sampai sekarang ternyata juga bahwa masih ada yang menjadi sikap manusia, lebih mengandalkan kekuasaan dan kebesaran manusia daripada mengandalkan Tuhan. Mereka berpikir kekuasaan manusia lebih menjamin hidup mereka. Menjamin hidup seperti itu hanya datangnya dari Tuhan. Kita akan memahami hal seperti itu. Walaupun kita berusaha mampu, tetapi tidak menjamin kehidupan kita, khususnya kehidupan kekal. Firman Tuhan dalam Mazmur 146 ayat 3 dikatakan, janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, pada saat itu mereka diberikan kebebasan memilih, termasuk mengandalkan Tuhan atau kita mengandalkan manusia, orang-orang yang berkuasa. Dan manakah yang kita pilih? Kedua hal itu tentunya kita sebagai orang percaya yang memahami bahwa Tuhanlah yang menentukan masa hidup kita, masa depan kita. Karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih, dalam ibadah perjamuan sedunia dan pekabaran Injil Indonesia,
Firman Tuhan dalam Yohanes 6 ayat 54 seperti tema perjamuan tadi dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Berarti Bapak Ibu Saudara-saudara, jikalau kita menerima Yesus Kristus dengan keyakinan bahwa hanya Tuhan Yesus Raja di atas segala raja, dan hanya di dalam Tuhan Yesus yang kita percaya ada keselamatan, atau kita memperoleh keselamatan, kehidupan yang kekal. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, akhir dari khotbah ini, firman Tuhan mengingatkan kita semua, khususnya bagi saudara-saudara yang akan melaksanakan tugas kemajelisan sebagai majelis presbiter, dikatakan bahwa ia sebagai pemimpin jemaat. Dan sebagai pemimpin jemaat, ia juga akan meyakinkan jemaat yang dilayaninya bahwa Tuhan adalah Raja di atas segala raja. Oleh sebab itu, yakinkanlah semua orang bahwa diaken dan penatua atau presbiter adalah wakil Tuhan di dunia ini untuk melanjutkan karya teman-teman yang sudah tidak terangkat lagi, terlebih khusus untuk melanjutkan karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga umat manusia akan diselamatkan oleh Yesus Kristus ketika kita pada saat nanti kita akan menerima roti yang adalah tubuh Yesus Kristus, dan cawan yang kita minum, yang kita pakai mengucap syukur adalah darah Yesus Kristus. Kita yakin bahwa roti dan anggur adalah gambaran tubuh Yesus Kristus dan darah Yesus Kristus. Kita meyakini semua itu, sehingga ketika kita menghadapi meja perjamuan, kita percaya bahwa inilah kasih Yesus Kristus yang besar yang Ia berikan kepada kita, sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Jemaat Tuhan, sebelum memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pujian yang akan disampaikan oleh paduan suara Pelkat PKB Jemaat Bahtera Kasih. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau.
Dengarkannya jiwaku, dia mengundi jalan yang benar oleh karena namanya. Puji-pujian. Saudara-saudara, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sambil mengingat kata Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 13 yang menyatakan, Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kita akan menyanyikan Kidung Jemaat 393 bait yang pertama dan yang kedua.
Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri. Teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sanak saudara dan teman Kau beri kepadaku. Berkat terindah ialah ku jadi anak-Mu. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Dalam ibadah minggu ini akan dijalankan pundi 3, pakai pita untuk mendukung kegiatan perayaan Natal 2022. Mohon kerelaan warga jemaat untuk maksud tersebut. Atas partisipasinya diucapkan terima kasih.
ketiga. Setiap hari rahmat-Mu tiada putusnya. Hendak ku puji nama-Mu tetap selamanya. Terima kasih ya Tuhanku atas keselamatanku. Padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Dalam persekutuan dengan gereja di segala tempat dan sepanjang zaman, kita akan mengikrarkan pengakuan iman Kristen demikian. Mari berdiri. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan ku hanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Tiada lain ku pegang, hanya salib dan remah. Dalam kehampaanku, ku dambakan rahmat-Mu. Tanpa Dikau Tuhanku, takkan hidup jiwaku. Bapak Ibu, marilah kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, yang dalam anak-Mu telah memuliakan kami oleh pengorbanannya di kayu salib, yang kami rayakan dalam ibadah perjamuan kudus ini. Kepadamu ya Bapa, kami mempersembahkan diri kami menjadi korban yang hidup, kudus dan berkenan kepadamu. Bapa yang Maha Kasih, kami mohon kepadamu, kiranya oleh pekerjaan Roh Kudus, kami dikenyangkan dan disegarkan pula dengan roti dan anggur yang hidup, yaitu tubuh dan darah Tuhan kami yang sudah dimuliakan itu, dan supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Tuhanlah yang hidup di dalam kami. Ya Allah Tuhan kami, jauhkanlah dari rasa kebencian
dan dengki yang dapat menyebabkan kami hidup dalam keterpisahan. Ajarlah kami agar kami selalu hidup bersekutu dengan sesama kami di dalam kasih persaudaraan sebagai anak-anak dari satu Bapa. Ya Tuhan yang menghendaki supaya semuanya menjadi satu, sebagaimana dengan tanda-tanda perjamuan kudus yang sekarang terkumpul menjadi satu di atas meja perjamuan ini. Demikianlah ya Tuhan, himpunkanlah gerejamu yang sekarang masih tersebar di seluruh muka bumi ini dalam kerajaan-Mu. Ya Bapa yang rahmani, Engkau telah memberikan kepada kami sukacita dan damai sejahtera oleh anugerah anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Berilah agar dengan kesetiaan dan sukacita kami meneruskan pula sukacita dan damai sejahtera kepada orang lain dalam pemberitaan kematian dan kebangkitan Kristus Tuhan kami, sehingga Ia datang kembali. Ya Tuhan, pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah doa kami. Amin. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara di dalam Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus menurut 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-26 demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah Ia makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang." Suara Yesus ku dengar, hai Maria penat. Serahkanlah kepadaku bebanmu yang berat. Kepada Yesus Tuhanku, ku datang berserah. Jiwaku yang letih lesu dibuatnya lega.
supaya kita dipeliharakan dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara-saudara sekalian, marilah karena segala sesuatunya telah tersedia. Roti yang kami pecah-pecahkan adalah lambang tubuh Kristus. Cawan minuman yang kita pakai mengucap syukur adalah lambang darah Kristus. Bagikanlah kepada saudara-saudara kita yang ada. Mungkin sudah selesai ini. Masih
Masih ada. Masih ada. Minta tolong dibawa ke dalam. Bawa ke belakang. Iya. Makanlah untuk penebusan dosa kita. Minumlah untuk penebusan dosa kita.
Setelah kita makan roti dan minum anggur, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 yang mengatakan demikian. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kembalilah dalam damai sejahtera Tuhan kita Yesus Kristus. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Puji-pujian dari Pelkat PKB Bahtera Kasih.
Puji-pujian Mazmur 103 ayat 1, 2 sampai dengan ayat yang ke-13 yang mengatakan demikian. Dengan penuh syukur dan sukacita, marilah kita memuji Tuhan Maha Murah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebajikannya. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita, pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, mari kita bersatu hati, kita berdoa. Mari berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kehidupan kami. Khususnya ya Tuhan, kasih-Mu telah nyata bagi kami pada saat ini, di mana kami dapat melaksanakan perjamuan kudus Hari Sedunia dan juga pekabaran Injil Indonesia. Semuanya ini Tuhan kami dapat laksanakan karena Allah yang bersama-sama dengan kami. Demikian pun juga dalam ibadah perjamuan kudus ini Tuhan, firman Tuhan juga telah diperdengarkan melalui renungan firman-Mu Tuhan. Oleh karena itu, Bapa di dalam surga, biarlah firman yang telah kami dengarkan bersama tidak akan lewat begitu saja dari pendengaran kami, tetapi mari Tuhan meteraikan dalam hati kami masing-masing, sehingga firman-Mu itu dapat kami terapkan, kami dapat wujudkan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat-jemaat yang mungkin tidak dapat hadir pada saat ini, oleh karena dalam keadaan tubuh yang lemah ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati mereka, agar di lain kesempatan kami boleh berkumpul bersama-sama, memuji, memuliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, negara Indonesia. Berkati ya Tuhan pemerintah, bangsa dan negara kami mulai dari pusat sampai ke pelosok desa. Berkati semua Tuhan, berikan kekuatan kesehatan, juga kebijaksanaan, hikmat daripada-Mu Tuhan, agar pemerintah dapat menjalankan tugas kepemerintahannya dengan baik. Dan kami bangsa Indonesia juga dapat merasakan sukacita, damai sejahtera, dan nama-Mu juga senantiasa dipermuliakan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa bagi fungsionaris GPIB Majelis Sinode, mupel-mupel yang ada, dan juga jemaat-jemaat yang ada. Mari Tuhan memberkati kami semua, memberkati para hamba-Mu sehingga dapat juga menjalankan tugas dengan baik. Demikian pun juga ya Tuhan, persiapan seluruh hamba-hamba-Mu dan juga
seluruh diaken penatua yang akan diteguhkan pada tanggal 16 menurut rencana kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati rencana itu, agar peneguhan dapat terlaksana seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang akan diteguhkan bersiap untuk menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, sebagai juga pelayan yang melayani. Bapa dalam surga, kami juga bersyukur bagi saudara-saudara kami yang bersuka cita oleh karena Tuhan mempertambahkan usia bagi mereka, usia kelahiran dan juga perkawinan. Mari Tuhan memberkati saudara-saudara kami, agar anugerah yang mereka terima daripada-Mu Tuhan, ia dapat bersuka cita dan mengucap syukur kepada-Mu. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mengambil bagian dalam ibadah ini Tuhan, baik dari kantoria, pemandu lagu, dan juga sound system multimedia yang ada, dan juga sektor pelayanan yang melayani pada pagi hari ini ya Tuhan. Mari Tuhan memberkati semua, memberkati juga satuan tugas COVID-19 yang mereka senantiasa setia melaksanakan tugasnya. Berkati juga di dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi jemaat GPIB Batra Kasih dalam tugas pelayanan dan kesaksian. Kiranya Tuhan tetap memberkati mereka. Demikian pun juga saudara-saudara kami yang ada dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit, dalam perawatan di rumah sakit masing-masing maupun dalam masa pemulihan. Mari Tuhan memberkati, memberikan kesembuhan lewat obat-obat yang diberikan oleh dokter kepadanya, sehingga saudara-saudara kami boleh pulih kembali dan kembali bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi unit misioner yang senantiasa bersedia melaksanakan tugasnya, pegawai kantor, juga security yang ada, cleaning service, supir mobil gereja ya Tuhan. Berkati semua agar mereka dengan penuh sukacita mengangkat tugas-tugas yang Tuhan telah karuniakan kepada mereka. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi warga binaan jemaat di Pospel, Filipi dan juga pos pelayanan di Rutan. Berkati mereka Tuhan, berikan kesabaran kepada mereka sampai mereka bisa dibebaskan dari Filipi dan juga Rutan. Bapa di dalam surga, kami berdoa bagi seluruh jemaat Batra Kasih dan juga majelis yang senantiasa bertugas mulai dari sektor 1 sampai dengan sektor 12. Mari Tuhan memberkati mereka semua agar mereka senantiasa setia dan juga bersukacita mengangkat tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Bapa dalam surga, demikian pun juga usaha dana pembangunan guest house. Mari Tuhan memberkati mereka, memberkati kami agar kami dapat memberikan bantuan untuk pembangunan guest house tersebut. Bapa di dalam surga, kami menyerahkan diri kami masing-masing yang ada di dalam rumah Tuhan, rumah ibadah ini. Mari Tuhan menyertai kami. Engkau tahu Tuhan dalam kehidupan kami tidak lepas dari pergumulan hidup. Tetapi kami yakin bahwa di dalam pergumulan kami tidak sendiri, tetapi Tuhan selalu menyertai kami, sehingga kami dapat bebas dari pergumulan itu ya Bapa. Bapa di dalam surga, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi seluruh diaken dan penatua yang akan diteguhkan nantinya Tuhan
Persiapkan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, hikmat, agar saudara-saudara kami yang akan diteguhkan dengan penuh sukacita menyambut panggilan Tuhan dan dapat juga melaksanakannya dalam tugas-tugas yang Tuhan telah percayakan kepadanya sebagai pemimpin jemaat-Mu Tuhan dan juga sebagai pelayan yang melayani. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Banyak hal yang akan kami mohon kepadamu Bapa. Namun sebelum kami ucapkan satu persatu, Engkau tahu Tuhan apa yang akan kami mohon kepadamu. Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mohon perhatian untuk pembacaan warta jemaat yang mengingatkan akan panggilan pengutusan dan pelayan gereja sepekan mendatang. Pertama, bidang teologi. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Bahtera Kasih mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Ibu Pendeta Dina Lambe Paembonan, pelayan liturgi, diaken dan penatua GPIB Jemaat Bahtera Kasih di sektor pelayanan 12, pemandu lagu Saudari Monik Rumiap dan Bapak Hendrik Watilete. Persembahan pujian, paduan suara Pelkat PKB Bahtera Kasih, organis Bapak Ganet Soekarno, produksi siaran tim multimedia. Pengawas protokol kesehatan, Satuan Tugas Taktis Adaptasi Kebiasaan Baru, atas pelayanannya pada hari ini dan jam ini, Tuhan Yesus memberkati. Dan jumlah jemaat yang hadir, laki-laki 67 orang dan perempuan 111 orang. Total yang hadir 178 orang. Ibadah peneguhan diaken penatua masa layan 2022 sampai 2027 disampaikan kepada seluruh warga jemaat bahwa akan dilaksanakan ibadah peneguhan diaken penatua masa layan 2022 sampai 2027 GPIB Jemaat Bahtera Kasih Makassar pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2022 waktu pukul 9.00 sampai selesai. Pelayan firman Bapak Pendeta Charles J. Manuputi. Untuk maksud tersebut di atas, jemaat yang hadir adalah diaken penatua yang akan diteguhkan beserta keluarga dan tamu undangan. Dengan informasi, bagi yang membawa kendaraan akan diarahkan parkir di luar halaman gereja karena halaman gedung gereja akan digunakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Ibadah Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP GPIB Jemaat Bahtera Kasih akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 waktu pukul 17.00 sampai selesai. Pelayan firman Bapak Pendeta Inyoman Murah, pemandu lagu Ibu Mariana Sahal,
Organis Ibu Hermina Tatiwakeng Tondombala, tempat gedung gereja Bahtera Kasih. Untuk itu dimohon kehadiran anggota Pelkat PKP secara luring pada ibadah tersebut. Majelis Jemaat GPIB Bahtera Kasih Makassar menyampaikan terima kasih atas setiap bentuk bantuan yang diberikan Bapak Ibu Saudara-saudari untuk menunjang kegiatan pelayanan di jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, marilah kita berdiri untuk mendengarkan pengutusan yang mengatakan, kembalilah dalam kehidupanmu sehari-hari, peliharalah firman Tuhan di dalam pergumulan hidupmu, beritakanlah semuanya itu, nasihati, dan yakinkanlah semua orang dalam segala kewajibanmu. Serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Jemaat, kembalilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.